Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MWI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saya berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, siang yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari pengurus DKM Masjid Abdurrahman bin Auf yang telah menjadi wasilah untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini, di masjid yang mulia ini, ya masjid yang baru berapa? 2 bulan kurang lebih ya. Alhamdulillah, walaupun saya tadi udah melewati tempat, udah mau ke Nagreg, karena nggak tahu tempatnya di mana. Tapi nggak apa-apa. Ya, Alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari yang ke-15 ya. Bulan Syawal 15 ya. Berarti udah melewati 15 hari ya. Mudah-mudahan sebagian kita antum udah yang selesai puasa Syawal. Sebagian mungkin masih nyicil ya. Ada yang masih mau menyelesaikan atau bukan juga, mungkin juga ada yang belum ya. Dan tentunya kita tidak segianya untuk terlewatkan, karena Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadhana summa atbahu sittan min Syawalin kana kasiyam mudahar. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, maka pahalanya seperti puasa setahun. Jadi ini punya keutamaan. Kemudian sisi yang lain bahwa kita pun mestinya untuk melihat sukses dengan tidak suksesnya puasa kita, itu ditentukan hari ini. Jadi apa yang kita lakukan dalam 11 bulan, itu gambaran dari suksesnya kita dalam puasa kita. Dalam arti, kita harus menjaga bentuk-bentuk amal soleh dan bentuk-bentuk ketaatan untuk tidak terputus ketika kita udah melewati bulan puasa. Karena kita wajib mengetahui bahwa zat yang kita sembah, yaitu Allah, di bulan Ramadan adalah zat yang kita sembah di bulan Syawal. Berarti nilai kedekatan kita, nilai ibadah kita itu tidak boleh terputus setelah lewat bulan Ramadan. Nah, judul yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini adalah Tijarah Robiha. Artinya adalah perniagaan yang tidak rugi. Perniagaan yang selalu beruntung. Tijarah yang dilakukan oleh manusia itu terbagi dua. Tijarah ma'allah wa tijarah fima bainana, ini fima bainal insan. Jual beli yang dilakukan oleh seorang muslim ada dua tijarah. Yang pertama adalah tijarah bersama Allah.
Artinya jual beli bersama Allah. Yang kedua, tijarah fima bainana, fima bainal insan, fima bainal abdi, yaitu perniagaan di antara manusia, perniagaan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji dan memberikan anjuran agar kita melakukan tijarah dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan anjuran agar kita tijarah dengan Allah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Shaff, ayat yang paling populer kita dengar di dalam Al-Qur'an, yaitu di ayat ke-10 surah Shaff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Banyak orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada satu perniagaan tijarah yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi tijarah yang mengantarkan kita ke surga, tijarah yang menyelamatkan kita dari neraka, tijarah yang menyelamatkan kita dari murka Allah, tijarah yang menyelamatkan kita dari adab Allah. Yaitu disebutkan dalam ayat itu beriman, berjihad. Jadi berjihad, beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad dengan jiwa dan harta. Maka Allah memuji tijarah. Dalam ayat yang lain, Allah juga memuji orang-orang yang melakukan jual beli dengannya. Yaitu menjual jiwanya untuk mendapatkan surga Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad." Di antara manusia ada yang menjual jiwanya. Ada yang dia berjual beli, membeli, berjual beli dengan Allah, dengan jiwanya untuk mendapatkan keriduan Allah. Dan keriduan Allah itu nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Atau pahala yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba adalah keriduannya. Maka disebutkan dalam Quran, waridwanullahi akbar. Jadi waridwanullahi akbar. Dan keriduan Allah itu lebih besar. Sehingga disebutkan juga dalam hadis sahih bahwa nanti di surga, artinya orang-orang mukmin yang ada di surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang beriman di surga, "Maukah aku berikan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu udah rasakan?" Jadi Allah bertanya, apakah kalian udah merasa sempurna dengan apa yang kita rasakan di surga? Tentunya orang-orang beriman mengatakan, ya, bagaimana kami tidak merasa nikmat, bagaimana kami tidak merasa ridho dengan semua kenikmatan surga ini. Lalu Allah berfirman dan Allah bertanya, maukah aku beri yang lebih besar dari ini? Lalu orang-orang beriman, dan mudah-mudahan kita nanti di sana, kata, memang ada lagi yang lebih besar dari kenikmatan ini. Mengalirnya sungai, disediakan 4 sungai. Sungai air tawar, sungai air susu, sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan. Kemudian
Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kemudian burung-burung, ya, kemudian buah-buahan, ya. Itu kenikmatan semuanya. Tapi Allah masih ingin memberikan kenikmatan yang lebih besar lagi. Lalu apa? Kenikmatan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman di surga. Maka dikatakan ridwani, keriduanku. Artinya Allah Ta'ala ridha dan tidak akan pernah murka bagi penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207 bahwa di antara manusia ada yang membeli atau menjual jiwanya, artinya berjual beli dengan Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Tijarah dengan Allah. Dan ayat ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Suhaib Ar-Rumi. Nanti kita akan jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa tijarah orang beriman dengan Allah untuk mendapatkan surga adalah dengan jiwa dan harta. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah pada ayat 111, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, dengan begitu tegas, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi dengan tegas mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Artinya berarti kita sebagai orang mukmin mubayya'ah, berjual beli dengan Allah, itu dengan jiwa dan harta. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Artinya berjihad di medan perang, berjihad di jalan Allah. Ima kita menang, dapat ghanimah, atau kita mati syahid dan kita dapat surga. Bahkan Allah berfirman di ujung ayat, wa'dan alaihi haqqa fit Taurati wal Injil wal Quran. Berarti janji tentang surga ini sudah disebutkan juga dalam Taurat, Injil, otomatis dalam Quran. Sampai Allah berfirman, wa man aufa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Jadi barang siapa yang memenuhi janjinya dengan Allah, dalam arti dia berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya, maka Allah memberi kabar gembira dengan perjualbelian itu. Dengan apa? Fawzul adzim, dikatakan keberuntungan yang besar. Jadi dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji, menganjurkan, menyebutkan pahala tijarah dengan Allah. Bagaimana kita bertijarah dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Al-Quran menjelaskan dan memberikan motivasi keutamaan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaidah-kaidah, artinya bagaimana kita tijarah dengan Allah. Pada bahasan ini kita akan melihat, yaitu apa keutamaan dan apa perbedaan tijarah dengan Allah dan tijarah antara kita dengan kita. Artinya tijarah antara kita dengan Allah, tijarah antara kita dengan kita. Nah, inilah yang harus kita tahu perbedaannya
Sehingga kita memiliki satu motivasi yang berbeda antara motivasi kita tijaroh dengan Allah dengan kita tijaroh dengan sesama manusia. Yang pertama, tijaroh dengan Allah berarti adalah tijaroh dengan zat yang maha adil. Tijaroh dengan Allah adalah tijaroh dengan zat yang maha memenuhi janjinya. Tijaroh dengan Allah adalah tijaroh dengan zat yang menafikan kedoliman dalam dirinya. Dalam arti, kalau kita tijaroh dengan Allah, kalau dimaknakan dalam makna kita dunia, tijaroh dengan Allah, tijaroh yang tidak akan pernah dicurangi. Kalau antum tijaroh dengan sesama manusia, hatta satu ketika tijaroh dengan orang yang terpandang, mungkin tijaroh dengan ustadz, tijaroh dengan pejabat, atau tijaroh dengan orang yang berada dalam lingkungan hukum. Mohon maaf disebutkan. Tijaroh dengan seorang polisi, tijaroh dengan seorang TNI, tijaroh dengan pejabat, atau tijaroh dengan ustadz. Ada kemungkinan hianat. Maka kita tijaroh dengan teman dekat. Kita suka punya model orang Indonesia, AA, Afwan Ahi. Jadi kalau mau bayar, kemudian mana untungnya, Afwan Ahi belum bisa. Jadi kalau tijaroh dengan manusia, ada kemungkinan hianat. Ada kemungkinan mendolimi. Ya, tadi udah janji sekian persen. Dikatakan, oh pengelola 60%, penanam modal 40%. Tapi banyak alasan. Aduh, untuk bulan ini kayaknya dikurangi apa pembagiannya. Ya, pemodal cuma 20%, dikurangi setengah. Kenapa? Karena ingkar janji. Tapi ketika Allah itu berjanji dalam tijarah dengan kita, maka Allah itu sidqul wa'di. Allah itu pasti akan memenuhi janji. Dan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Berarti apa? Tijarah dengan Allah itu tidak akan ada apa? Iya. Kedoliman di dalam. Tidak akan ada ingkar janjinya. Beda dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tijarah dengan Allah beda dengan tijarah dengan kita. Kenapa? Karena tijarah dengan Allah dari modal yang kecil, tapi untungnya besar. Dari amal yang kecil, dari tijarah yang kecil, itu pahalanya besar. Kalau kita hari ini, dalam kondisi ekonomi mungkin hari ini, yang disebutkan Indonesia gelap oleh sebagian orang, ya. Orang pingin nanam modal agak sedikit was-was hari ini. Kenapa? Oh, lagi nggak stabil ekonominya. Tapi kalau kita tijarah dengan Allah, maka kaidah-kaidah dalil mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihah. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan minimalnya 10. Jadi dilipatkan 10. Bahkan Allah mengatakan pelipat gandaan 700 kali lipat, pelipat gandaan sampai tidak terhingga. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifa lahu adafan katsira. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 245. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Yaitu apa? Adafan katsira. Jadi pelipat gandaan yang banyak. Tidak disebutkan seberapa pelipat gandaan itu, tapi banyak definisinya. Ya. Tapi kalau kita tijarah dengan sesama kita, ya untuk hari ini, kalau antum dikatakan keuntungannya 20%,
maka antum bisa katakan omong doang. Karena untuk mendapatkan segitu hari ini, ya sangat sulit. 10% masih mungkin, 5% kebanyakan. Tapi tijarah dengan Allah itu dilipat gandakan. Dari apa yang kita tijarahkan dengan Allah, Allah akan melipat gandakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tijarah dengan Allah itu dengan tegas lantabur. Yaitu tijarah yang tidak akan pernah rugi. Jadi tijarah yang tidak akan pernah rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah kemudian menegakkan salat, kemudian berinfak dengan apa yang dirizkikan kepada mereka dengan terang-terangan ataupun disembunyikan, maka mereka telah melakukan tijarah lan tabur. Artinya tijarah yang tidak akan pernah rugi. Ya. Jadi tijarah dengan Allah tidak akan pernah rugi. Tijarah dengan Allah itu tidak rugi, tidak akan pernah rugi. Dan tidak akan mungkin rugi. Kemudian berikutnya, apa perbedaan tijarah kita dengan manusia, dengan sesama manusia, tijarah kita dengan Allah Ta'ala? Maka tijarah dengan Allah adalah sa'adah daimah. Sa'adah di dunia wa fil akhir. Orang yang tijarah dengan Allah itu nilai untungnya dan nilai kebahagiaan yang akan dirasakannya selamanya. Tapi kalau kita tijarah dengan sesama manusia, itu tidak dijamin selamanya. Kalau kita untung satu ketika, mungkin besoknya buntung gitu kan ya. Kalau hari ini untungnya sekian, besok belum tentu. Bahkan apa yang kita kumpulkan di dunia ini berupa harta, itu tidak dijamin kalau apa yang kita tijarahkan itu akan ada selamanya di rumah kita. Dan tidak sedikit ya kalau kita itu mentadaburi dalam kehidupan kita, ada sejumlah orang mengumpulkan harta sampai miliaran. Tapi tiba-tiba ya dia sakit, dia tidak bisa mengkonsumsi apa yang dia dapatkan karena dia sakit. Orang-orang biasa, orang-orang fakir miskin bisa menikmati dunia karena sehat. Ya, tidak ada kolesterol, tidak darah tinggi, tidak diabetes. Dia bisa menikmati apa saja. Tapi orang yang melimpah luas uangnya, diberangkas di bank miliaran. Tapi kata dokter, udah tidak boleh makan nasi, ini nggak boleh, daging dikurangi. Berarti apa? Nilai kenikmatan, walaupun dia pegang uang, dia tidak merasakan nikmatnya. Hakiki. Tidak sedikit, walaupun dia yang bukan sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, harus dioperasi, harus bayar ini, pergi dunia itu. Artinya tijarah dengan sesama manusia itu tidak langgeng kenikmatannya. Dan untungnya juga tidak akan langgeng selamanya. Tapi tijarah dengan Allah Ta'ala, kita berjual beli dengan Allah Ta'ala, maka disebutkan dalam surah Sob tadi, yaghfir lakum dunubakum wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Jadi disebutkan nikmatnya.
Satu, diampuni dosa, dimasukkan ke surga yang mengalir sungai di dalamnya. Kemudian nanti kalau di dunia tidak memiliki perumahan, di dunia antum masih ngontrak, maka dipastikan nanti masakin. Artinya akan ada istana-istana di surga yang disediakan bagi kita, bagi orang beriman. Dan Allah mengatakan zalikal fauzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang tijarah dengan Allah. Beda dengan orang tijarah dengan sesama manusia. Kadang kita rugi, kadang kita ditipu. Hilang telah kita kumpulkan. Tapi apa-apa yang kita tijarah dengan Allah, maka tidak akan pernah hilang. Dan kebahagiaannya, kebahagiaan selamanya. Nah, ketika kita bertijarah dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Nah, kemudian bagaimana kita bertijarah dengan Allah? Jadi, gimana kita jual beli dengan Allah? Apakah jual beli dengan Allah seperti antum jual beli HP, jual beli rumah, jual beli pakaian, jual beli sayur, jual beli ubi? Ya. Seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis tijarah dengan Allah. Usul tijarah dengan Allah adalah iman. Jadi usul pokok tijarah kita dengan Allah adalah iman. Itu seperti dijelaskan dalam surah As-Saff tadi ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada tijarah tunjikum min adabin alim, tijarah yang menyelamatkan kalian dari api neraka, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, termasuk menyelamatkan kita dari azab kubur, sulitnya di arasatil kiamat, sulitnya kita di padang mahsyar, selamatnya kita dari api neraka. Lalu Allah menyebutkan apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi tijarah yang pertama itu adalah berupa iman. Iman takwa. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan secara otomatis iman kepada rukun iman yang 6. Dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Ini tijarah yang pokok. Bisa dikatakan tijarah dengan iman itu kuncinya. Kuncinya. Pembukanya. Ya. Dan merupakan, kalau kita digambarkan dalam perniagaan dunia, ra'sul malnya, modal pokoknya. Jadi dianggap ra'sul mal, modal pokoknya. Karena semua perniagaan yang lainnya itu tidak bermanfaat tanpa iman. Makanya disebutkan dalam berbagai sisi, contoh dalam yang udah kita lewati puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban. Ujungnya sama, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman, artinya iman terhadap syariatnya, bahwa Allah memerintahkan kita puasa, kita beriman dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita beriman dengan ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beriman kepada potongan ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kemudian yang kedua, iman akan pahala dari puasa. Jadi tidak hanya beriman kepada wajibnya, tetapi beriman juga kepada pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Ya, seperti kita beriman, pahala puasa adanya pintu royan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan.
Jadi tijarah yang pertama adalah iman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Dan ini pokoknya. Yang kedua, tijarah dengan Allah yang kita bisa lakukan setiap hari. Bisa kita lakukan setiap saat. Yaitu yang dijelaskan dalam ayat yang tadi. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca kitabullah, kemudian menegakkan sholat, berarti menegakkan sholat 5 waktu, dan mereka berinfak dengan harta, ya, baik secara sembunyi-sembunyi atau mungkin sebagiannya terang-terangan, maka mereka itu orang-orang yang mengharapkan tijarah yang tidak rugi. Hanya tijarah dengan Allah yang tidak rugi. Tijarah lan tabur. Artinya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai muslim, antum sebagai muslim, kalau ditanya berapa menit, berapa jam antum tijarah dengan Allah baca Quran, atau setiap detik pegang HP, ya kalau pegang HP-nya yang dibaca Quran masih bagus. Ya. Tetap kalau ditanya hukumnya mana lebih afdal, kita baca pakai mushaf atau pakai HP? Ya baca mushaf lebih tepat karena ada adab-adab tertentu dengan mushaf itu, wudu, afdal. Kan kalau ditanya pegang HP ini, baca Quran lewat HP, ya tidak berkaitan dengan perintah bersuci. Tapi orang beriman mesti punya waktu, mesti membuat kesempatan untuk tiap harinya untuk membaca Al-Quran. Ya. Karena orang mukmin itu mesti punya kesempatan untuk baca Quran. Ya, tadi disebutkan di surat Fatir ayat, ya, 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Jadi tijarah yang kita bisa lakukan tiap saat, tijarah yang bisa kita lakukan tiap hari adalah baca Quran. Ya, baca Quran. Dan baca Quran nggak perlu dijelaskan dalil-dalilnya terus karena udah sering didengar. Setiap hurufnya pahala. Nanti disebutkan yang bacaannya rancar, bacaannya tajwid, murattal, maka ma'akiru min bararah. Nanti akan, ya, berada bersama di Rasul Qiyamah, di Yaumul Qiyamah. Dengan siapa? Dengan malaikat. Ya, pilihan-pilihan dari para malaikat. Keutamaan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Tijarah yang tiap hari, minimalnya kita 5 kali setiap hari adalah sholat. Kalau kita menambah sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, kemudian sholat malam, maka semakin besar pahala tijarahnya orang mukmin setiap hari. Maka kita diperintahkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fasubhanallahi. Itu kan hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyih hina tudhirun. Itu orang mukmin pagi petang itu kan, ya. Tijarah dengan Allah dengan apa? Dengan menunaikan salat. Membaca Al-Qur'an, menunaikan salat, itu tijarah. Dan pahalanya agung semuanya. Enggak ada pahala yang sederhana. Kemudian berikutnya apa? Tijarah dengan Allah adalah berinfak, bersedekah. Dan berinfak ini nilai yang berkaitan dengan nilai iman kita. Berinfak, ada infak yang wajib yang dikenal dengan zakat yang ditentukan berapa jumlahnya, dari jenis apa.
Dan yang kedua adalah nafkah tatawu'ah, yang dinamakan dengan nafkah tatawu. Kita mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan dalam berbagai ayat tentang infak ini. Bahkan infak ini merupakan bagian sifat sangat penting dari iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ya, tentang muhajir, kemudian tentang ansor, maka di ujungnya disebutkan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghilangkan sifat kikir, artinya dia dermawan dan berinfak di jalan Allah, maka itu orang beruntung. Berarti orang yang bakhil bukan orang beruntung. Jadi orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau bersedekah, itu bukan orang beruntung. Walaupun di sisi dunia dikatakan orang yang banyak harta dikatakan untung. Bahkan kita lihat sekedar contoh surah Al-Baqarah di 5 ayat pertama, kemudian surah Al-Anfal di 4 ayat pertama. Ketika Allah mensifati orang beriman, maka disebutkan sedekah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mukmin yang hakiki cirinya adalah berinfak. Cirinya adalah berzakat dari hartanya. Itu ciri orang beriman yang sempurna. Allah berfirman di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat, Allah Ta'ala menggandingkan antara sholat dengan zakat, antara sholat dengan sedekah, antara sholat dengan infak. Ya. Jadi bagian tijarah kita dengan Allah adalah mengeluarkan harta kita. Ya. Kemudian Allah menyebutkan di 2 ayat tadi, yaitu surah At-Taubah, surah As-Saff. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi di sini Allah menjelaskan tijarah dengan Allah, tijarah dengan harta. Jadi tijarah dengan harta yang kita miliki. Ya. Tijarah dengan harta kita ini disebutkan dalam sejumlah ayat. Mengeluarkan harta untuk di jalan Allah itu akan dilipat gandakan. Maka dikatakan masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kama habatin anbata sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji ia mengeluarkan 7 tangkai dan mengeluarkan, ya, di situ dikatakan mi'atu habbah, yaitu 100 biji. Dan Allah Ta'ala melipat ganda. Menunjukkan bahwa tijarah dengan harta itu tijarah pihak. Ketika kita meminjamkan pinjaman kepada Allah, artinya berinfak dengan harta di jalan Allah. Kemudian Allah bilang, tunjikum min adabin alim. Tijarah dengan harta itu akan mengamankan kalian dari adab yang pedih. Dari azab. Dan di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adab itu ada menuntut di dunia, di alam kubur, di ar-rasatil qiyamah, dan ujungnya neraka.
harta yang kita infakkan itu menyelamatkan kita dari murka Allah. Dalam potongan hadis dikatakan as-shadaqatu tudfi'u ghadaballah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan meredam murkanya Allah. Jadi artinya kita di dunia ini, salah satu untuk tidak datangnya bencana, tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami, itu infak. Tapi ketika kita itu bakhil, maka datanglah Allah dengan azab. Allah mendatangkan apa? Azab. Karena sedekah ini memberikan sebab ya datangnya nikmat dan menutup datangnya azab. Itu di dunia. Di akhirat disebutkan dalam potongan hadis bahwa orang-orang yang beriman disebutkan di kepalanya sholat, di kanannya sedekah, di kirinya puasa, amal. Dan amalnya menyaksikan dia. Sehingga amal soleh itu menjadi jaminan selamat dari azab kubur. Termasuk adalah sedekahnya. Maka dikatakan tadi tunjikum min adzabin alim. Akan menyelamatkan kalian dari azab pedih. Nanti kita di arsatil kiamah di padang mahsyar, matahari mendekat 1 mil. Nabi SAW mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gullan. Wa tadnu syams qadra mil. Faminhum may ya'riku ala ka'bai. Wa minhum may ya'riku ala saqaihi. Wa minhum may ya'riku ala rukbatayhi. Wa minhum may ya'riku ala hiqwai. Wa minhum may yuljimu ilzama. Nabi SAW mengatakan nanti matahari akan mendekat 1 mil. Dan kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tidak memakai sandal, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Kita dikumpulkan di padang mahsyar yang terbuka, luas. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Dan kita akan menghadap Allah. Maka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Lalu Nabi SAW mengatakan ada yang sampai ke mulutnya. Artinya bermandikan keringat. Dalam bahasa kita Cilembu, atau ini apa, Tanjung Sari, ditelum. Tenggelam. Ya. Lalu apa yang akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya teriknya matahari? Salah satunya disebutkan sedekah. Kullu abdin tahtadil li sadaqatihi. Setiap hamba nanti di arsatil kiamah akan dilindungi Allah, akan mendapatkan naungan Allah dengan sesuai sedekahnya. Qala Nabi sallallahu sabatun yudiluhumullah fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Siapa di antara 7 itu disebutkan man tasaddaqa biyaminihi fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu. Wa fi riwayatin man sadaqa bi sadaqatin. Jadi siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Sedekah. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tijarah untuk jual beli. Ada enggak tijarah kita tijarah untuk mendapatkan surga? Tijarah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Karena orang yang tijarah itu ada 3 kelompok. Tijarah, mau tijarah jual beli sapi, mau tijarah jual beli mobil, wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahu min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, lihat di sini. Allah mengingatkan ya orang punya tijarah. Tijarah ini termasuk punya perusahaan, punya pertanian, itu masuk ya. Karena yang dimaksud bukan hanya jual beli mana. Maksudnya kesibukan dunia. Fi buyutin adinallah, di rumah-rumah Allah yang di situ ya,
digemakkan untuk menyebut nama-nama Allah, bertasbih di pagi dan petang. Rijalun, sekelompok orang, rijal, la tulhihim, mereka tidak dilalaikan tijarah, perjualbeliannya, dari mengingat Allah, dari menunaikan salat dan menunaikan zakat. Nah, para ulama mengatakan orang yang bertijarah itu ada tiga. Yang pertama, tijarah yang melalaikan dia dari ingat kepada Allah, yang melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Contoh, orang tijarah sampai kufur. Ada nggak orang yang berjual beli yang melakukan perniagaan sampai kufur? Contohnya apa? Ada orang yang buat relasi musyarakah dengan orang kafir, lalu orang kafir mensyaratkan bagi dia, kamu bisa kerjasama dengan kami dengan syarat kamu kafir dulu. Ada di antara kita yang melakukan itu, kufur, murtad, karena ingin tijarah. Ada di antara kita mungkin tidak sampai kalau kufur, tapi orang yang tijarah tidak sempat sholat 5 waktu. Ada di antara kita yang tijarah, sholat 5 waktu, cuma tidak pernah berjamaah. Karena sulit itu. Ada orang yang tijarah sampai tidak punya waktu untuk taklim. Kenapa? Meeting terus. Sabtu meeting. Relasi. Tidak pernah kajian, ikut taklim. Ada orang yang tijarah. Tidak punya waktu dengan istri untuk bercengkrama. Tidak punya waktu untuk bercengkrama dengan anak, duduk dengan anak. Sebagian di antara kita menganggap itu dikenal dalam dunia pendidikan bapak bayar, ada bapak nyasar, ya, ada bapak bayar, ada bapak sadar. Bapak nyasar ini adalah bapak yang punya istri dan punya anak, tapi tidak punya tanggung jawab mendidik anak. Ini bapak nyasar. Bapak bayar adalah sejumlah orang tua yang menganggap kalau udah memberi baju, pakaian, minum, makan, rumah, bahkan sampai bayar ke sekolah, dia udah katakan, pokoknya saya bayar. Dia menganggap telah mendidik anak. Tapi tidak pernah duduk dengan anak. Tidak pernah tahu imannya anaknya seperti apa, kecerdasannya seperti apa. Nah, ini namanya bapak bayar. Dan ini jelas dilalaikan dengan kehidupan dunia. Maka orang yang seperti ini bisa dikatakan dalam istilah para ulama, an-nikmatu tatahawwalu ila nikmah. Orang-orang yang semacam ini nanti akan merasakan bahwa bentuk-bentuk nikmat yang dia dapatkan di dunia ini akan berubah menjadi satu adab nanti yaumal qiyamah. Nah, seperti antum perhatikan dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada makanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, orang yang mengumpulkan rupiah, orang yang mengumpulkan dolar, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka nikmat ini akan menjadi adab nanti yaumal qiyamah. Beri katanya berita tapi dengan azab yang pedih, bukan berita yang menyenangkan. Ketika emas dan perak dan semua harta nanti dipanaskan di api neraka, kemudian akan disetrikakan ke jidatnya, punggungnya dan ke lambungnya. Lalu dikatakan, inilah yang dulu kamu kumpulkan. Jadi orang-orang yang terlalaikan dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah dengan kehidupan dunia, maka ini masuk dalam ancaman ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala waladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, rugi. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua,
Orang yang tijarah, jual beli, tijarah, punya perusahaan, alhamdulillah, tidak melalaikan dia dari zikir. Dia bisa sholat 5 waktu, bisa berjamaah. Tapi tidak beruntung untuk akhirat dengan tijarahnya. Jadi orang yang sekarang punya toko, punya kedai, punya perusahaan, punya peternakan, punya pertanian, dia tidak lalai dari ingat kepada Allah, dari baca Quran. Tapi orang ini tidak akan dapat bagian nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Karena tidak mau berinfak. Kalau kita ingin yang beruntung, tijarah robiha, maka kita harus menjadi orang yang ketiga. Yaitu apa? Menjadikan tijarahnya tijarah dengan Allah. Yaitu apa? Semua apa yang kita miliki dari harta ini dijadikan sebagai wasilah taat kepada Allah. Maka dinamakan tijarah robih, tijarah yang beruntung. Dalam arti apa? Harta apa yang kita gunakan dalam kebutuhan dunia, pakai niat untuk taat kepada Allah. Antum menafkahi istri dalam rangka antum meniatkan melaksanakan perintah Allah. Antum menafkahi anak dengan tujuan melaksanakan perintah Allah. Kita memakan sebagian dari harta ini, kita meminum minuman ya, yang berenergi, makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan kita mungkin sengaja mengkonsumsi. Seharinya kita makan daging, kemudian kita minum madu, yang dimakan adalah kurma, ya, makanan bergizi, ya, makanan sayur-sayuran. Bukan kita untuk kemewahan, tapi tubuh ini butuh sehat. Dan sholat butuh sehat, berjihad butuh sehat, sekolah butuh sehat, ikut kajian butuh sehat. Ya, karena ya mungkin nih kalau kita kajiannya tidak sehat gitu ya, yang dimakan tadi pagi asin sama kangkung, ngantuk. Beda dengan yang bergizi. Ya, membantu. Maka semuanya tijarah. Kalau sebagiannya kita katakan, saya ini jual beliin. 1/3-nya dimakan, 1/3-nya untuk menambah modal, 1/3-nya disodakohkan. Maka ini tijarah robi. Jadi orang yang tijarah yang tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia, yang tidak lalai dengan zikir kepada Allah Ta'ala, maka dinamakan tijarah robi. Berarti apa? Orang mukmin mesti menjadikan sebagian dari hartanya untuk jalan Allah Ta'ala, membeli. Kita lihat tadi kisah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tadi. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kisah dari ayat ini disebutkan kisah seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan disebutkan bagian dari asbabun nuzul ayat itu. Pergi dari Mekah ketika ada anjuran untuk berhijrah. Suhaib Ar-Rumi tidak bareng dengan sejumlah para sahabat. Maka beliau sedikit terlambat. Kenapa? Karena punya harta. Ketika beliau akan pergi, maka orang-orang kufar Quraisy mencekalnya, menghalanginya. Dan memberikan pilihan untuk meninggalkan hartanya dan pergi menuju Madinah bersama dengan baginda Nabi Sallam dan memenuhi panggilan Allah. Atau kamu diam tetap di Mekah dan harta kamu dimiliki olehnya. Maka Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala meninggalkan semua hartanya dan Suhaib Ar-Rumi mengatakan, aku ini ahli pedang, aku ini ahli tombak, aku ini ahli kuda. Seandainya aku tetap membawa hartaku ini dan menebas batang leher mereka semua, aku bisa. Tapi aku memilih apa yang ada di sisi Allah berupa keriduan, berupa surganya dan menjual harta ini. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala sampai ke Madinah,
Maka disambut dengan kata Robiha Suhaibun. Robiha Suhaibun. Robiha Suhaibun. Katanya telah untung si Suhaib. Untung si Suhaib. Untungnya apa? Bukan untung bawa harta. Tapi untung hartanya udah jual untuk mendapatkan ridho Allah. Yaitu apa dikatakan? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang muhajir yang terusir dari Mekah, ya, mereka menjual jiwa dan hartanya untuk mendapatkan apa? Ridho Allah. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Ingin mendapatkan karunia dari Allah dan keriduan Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan mereka menolong agama Allah, menolong Allah dan menolong Rasulnya. Maka dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itu yang imannya benar. Tijarah. Dengan apa? Dengan harta. Maka Suhaib Ar-Rumi dikatakan Rabiha Suhaibun. Untung, untung, untung. Sampai disebutkan 3 kali. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, harta itu bagian jalan kita ke surga. Maka pintu surga yang 8, ada pintu sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli sholati du'iya min babi sholati, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babi shadaqah, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayyan." Siapa di antara kita dari ahlu salat, disuruh dari pintu salat. Siapa di antara kita dari ahlu sedekah, disuruh dari pintu sedekah. Siapa di antara kita dari ahlu jihad, disuruh dari pintu jihad. Siapa di antara kita dari ahlu puasa, disuruh dari pintu puasa. Dari pintu royan namanya. Itu kan jelas bahwa kita harus tijarah. Berikutnya adalah tijarah dengan jiwa. Jadi tijarah dengan Allah dengan jiwa. Yaitu berjihad di jalan Allah bisayfi wasinan. Berjihad di jalan Allah dengan pedang dan tombak. Dengan jiwa. Yaitu berperang. Jadi berperang. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Al-Ahzab, artinya dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, dan Allah Ta'ala menyebutkan dengan tegas, apa? Rijalun minal mu'minina, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahba wa minhum may yantadir. Jadi orang-orang yang menjual jiwa. Apa kata Allah Ta'ala? Di antara para lelaki, ya, rijal, ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Berjanji untuk apa? Untuk mati syahid. Berjanji untuk berjihad di jalan Allah. Dan berjanji untuk mati syahid. Di antara mereka ada yang Allah takdirkan dan mati syahid. Di antara mereka ada yang masih nunggu. Artinya berperang, tapi tidak syahid. Nah, ayat ini dikisahkan oleh para ulama tafsir tentang seorang sahabat namanya Anas bin Nadir. Jadi ayat ini berkisah tentang Anas bin Nadir. Jadi ceritanya begini. Bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir. Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala adalah sahabat yang kebetulan tidak ikut perang Badar. Karena ada udzur, bukan malas. Bukan karena beliau penakut, ya, seperti orang-orang munafik, bukan. Tapi karena ada penghalang untuk perang Badar. Artinya ada penghalang syar'i. Sehingga beliau tidak bisa ikut dalam perang Badar itu. Maka beliau berjanji. Janjinya kepada siapa? Kepada Allah. Janjinya di hadapan baginda Nabi SAW. Beliau berkata, demi Allah, setelah perang Badar ini, aku tidak akan pernah tidak ikut peperangan. Aku akan berencana untuk melakukan setiap peperangan. Dan aku berencana untuk mati syahid. Jadi boleh orang mukmin bercita-cita ketika perang mati syahid. Maka disebutkan dalam potongan ceritanya, terjadilah
pada tahun ketiga, yaitu dinamakan Perang Uhud. Ya. Kemudian telah disuarakan oleh Nabi SAW untuk masuk pasukan, sehingga dipilihlah Gunung Uhud, Jabarumat, yang mungkin yang udah pernah umroh haji tahu ke sana. Pasukan. Jumlah orang-orang beriman berbeda dengan jumlah orang kafir. Maka terjadilah kecamuk perang. Anas bin Nadar sebelum masuk ke medan perang bertanya dulu kepada baginda Nabi SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kemana tempat kembaliku apabila aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, janji Allah kepadamu adalah surga. Lalu beliau menghunus pedangnya. Lalu ketemu dengan salah seorang sahabat. Lalu beliau berkata, Qad ajiduri hal jannati duna Uhudin. Kata beliau, sungguh aku telah mencium baunya surga di belakang gunung Uhud ini. Lalu para ulama menafsirkan perkataan Anas bin Nadar. Apa yang dimaksud bahwa beliau mengatakan, aku telah mencium baunya surga dari belakang gunung Uhud ini. Sebagian para ulama mengatakan ini karomah. Bahwa Allah menjadikan beliau mampu mencium surga. Karena memang surga sudah ada hari ini. Sehingga beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala mencium. Karena nilai keyakinannya. Sebagian para ulama mengatakan bukan hakiki bahwa beliau mencium wanginya surga. Tapi beliau begitu yakin dengan apa yang Allah janjikan. Begitu yakin dengan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallam tentang pahala surga. Seolah-olah beliau telah menciumnya. Karena kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu imanan bi wa tasdikun bi rusuli an arji'ahu bimana la min ajrin aw ghanimah aw adhilahul jannah. Di mana Nabi SAW mengatakan Allah menjamin, katanya, siapa yang keluar ya di jalannya dengan dasar iman, ya, kemudian membenarkan terhadapku dan membenarkan kepada kerasulan para rasul, maka diberikan 3 janji. Apa? Pahala, atau dia dapat ghanimah, atau dia masuk surga. Atau dia masuk surga, itu pahala. Nah, Anas bin Nadar begitu yakin. Sehingga ketika beliau mau perang, mau berkecamuk perang, beliau mengatakan, sungguh aku telah mencium surga. Karena dengan keyakinan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dan kebetulan Anas bin Nadar itu wafat, syahid di medan perang di perang Uhud. Masuk kepada 70 sahabat yang syahid. Kemudian Anas bin Nadar itu luka, yang lukanya dikatakan 80 luka. Dan tidak ada satu luka pun dari punggungnya. Jadi lukanya dari depan semua. Karena saja arujula. Sampai disebutkan tidak dikenali lagi Anas bin Nadar kecuali dari cincinnya. Maka Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu mati syahid. Dan dipastikan beliau menjadi penghuni surga. Karena dimasukkan dalam ayat yang tadi. Ya, jadi membeli surga dengan jihad. Dengan apa? Dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh ya. Yang disebutkan di dalam Quran. Dan ini tijarah rabiyah. Nah, kemudian penutup dari kajian ini. Poin yang sangat penting. Fikih tijarah sama Allah. Bagaimana fikih tijarah dengan Allah? Tadi berarti dengan apa saja kita tijarah. Sekarang fikih tijarah dengan Allah. Yang pertama, tijarah dengan Allah dipastikan dengan ikhlas. Artinya semua perkara yang kita melakukan bentuk taat, bentuk tijarah dengan Allah, maka harus didasari dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Maka dikatakan tadi adalah iman, gitu, dasar. Yang kedua, pastikan semua perbuatan itu ada dalilnya. Artinya mengikuti syariat, mengikuti sunnah. Artinya tijarah dengan Allah, berjual dengan, beli dengan Allah adalah dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Ya.
Kemudian yang ketiga, di antara adab dan fikih melaksanakan tijarah dengan Allah, lakukan dengan optimal. Dalam arti kalau kita dikatakan itqon wal jaudah, yang terbaik melakukan. Kita sholat, kita berwudu, kita puasa yang sempurna. Kemudian, poin yang sangat penting juga, 2 poin lagi. Di antara poin yang sangat penting dalam tijarah dengan Allah adalah menjaga istiqomah dan dawam. Artinya apa yang kita lakukan itu dijaga dan kontinu. Ya, karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah qala adwamuhu wa in qala." Bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai baginda Rasulullah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya, amal yang kita bisa mengkontinyukannya, mendawamkannya walaupun sederhana." Karena ini akan menjadikan kita husnul khotimah. Ya, kemudian akan lebih banyak itu pahalanya ketika kita mendawamkan. Kemudian, poin yang penutupnya adalah kita harus punya kehati-hatian dari pembatalnya. Pembatal dari amal kita, dari apa yang kita telah amalkan, maka disebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi ada mubtilatul amal, pembatal amal. Pembatal amal ini banyak, tapi saya akan menyebutkan bagiannya. Yang pertama riya, sum'ah. Mungkin orang udah melakukan kebaikan lama banget, tapi satu ketika dia lupa. Dia mengatakan, oh masjid ini kalau tidak ada saya, tidak akan ada masjid ini. Masjid ini hasil sodako saya. Maka dia menceritakan amal yang dia amalkan dengan tujuan orang lain memuji dia. Walaupun udah lama. Maka ini bisa membatalkan pahalanya. Sisi lain, ingat bahwa keburukan, amal-amal maksiat, itu juga bisa menganulir pahala. Ya. Kita mengetahui dalam puasa, ya, Nabi SAW mengatakan, malam yada qawla zuri walami lebih wal jahra fa silillahi hajatun bin an yada ta'amu wa syarabah. Puasa tapi gibah, puasa tapi namimah, puasa tapi korupsi, maka itu bisa membatalkan pahala puasanya. Sehingga orang mukmin puasa hanya lapar, hanya dahaga, tapi tidak dapat apa? Pahala. Nah, jadi tijarah robiha dengan Allah, tijarah yang akan senantiasa beruntung dan tidak akan rugi, ya mesti dijaga dengan kaidah-kaidah yang tadi, yaitu nilai keikhlasan, nilai mutaba'ah, nilai istiqomah. Kemudian berhati-hati kepada pembatalnya. Pembatal setelah kita melakukan amal. Kaum muslimin, jamaah para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah materi yang saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita masuk kepada orang-orang yang mendapatkan tijarah robihah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pertanyaan beberapa, mungkin saya masih mempersilahkan. Ya. Ya, silakan para bapak kalau ada yang mau bertanya. Ya, pertanyaan tidak mesti dari materi atau yang tadi ya. Kalau ada pertanyaan, silain dipersilakan. Iya, mengapa? Karena itu pada apa? Pada orang muslim itu termasuk sunnah sebelumnya. Iya. Iya. Sedekah itu tentunya sangat luas ya. Kalau diartikan definisi sedekah adalah luas. Ya. Termasuk sedekah itu bahasa satu wajihi indalika. Jadi sedekah itu juga masuk di dalamnya berwajah ceria ketika kita ketemu dengan saudara kita adalah sedekah. Mengucapkan salam adalah sedekah. Ya. Kemudian membantu orang lain dengan fisik kita adalah sedekah. Membantu orang lain dengan harta adalah
sedekah. Jadi sedekah dalam arti kita membantu orang mukmin itu adalah cakupannya luas. Bahkan disebutkan ya tentang bentuk sedekah adalah kita berinfak, ya, sedekah jelas. Kemudian wajah ceria untuk saudara kita adalah bagian dari sedekah. Ya, silakan yang lain. Ada yang bertanya? Iya, silakan. Salam. dan tulinya Oh iya, Waalaikumsalam. jadi mengajarkan Anas bin Nadar. pertanyaan saya ketika ada riwayat ketika Rasul beliau melihat sedang di neraka. Maksud saya itu apakah sudah ada orang yang saat ini sedang menghukum di neraka, sedangkan nanti kan di hari kiamat manusia dikumpulkan di masyarakat gitu, yang harus dibahas oleh Ustaz. Pertanyaannya, apakah ada saat ini orang yang telah dihukum atau hanya gambaran saja gitu? Penasaran. Ya, itu perbedaan para ulama, tapi yang paling rojih, ikhbar bima sayakun. Jadi menghabarkan tentang apa yang akan terjadi nanti yaumal kiamat. Ya, artinya dihabarkan dan diperlihatkan kepada Nabi SAW, ya diperlihatkan, tapi bukan berarti penghuninya telah ada hari ini. Allah Ta'ala alam. Ya, seperti Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Ya, bukan berarti Umar di surga sekarang udah ada di surga kan. Tapi yang dimaksud akan masuk apa? Surga. Kemudian disebutkan macam-macam orang yang di neraka seperti ini. Itu memperlihatkan apa yang akan terjadi nanti. Allah Ta'ala alam. Ya, ada lagi silakan. Ada atau tidak ada di sebelah kanan? Kan kalau dia dengan autis mengerti untuk mati sahih itu hanya dengan perang saja atau bagaimana? Ya. Ya disebutkan dalam hadis suhada, jenis suhada. Tapi yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi khusus orang yang mati syahid di medan perang. Ya, orang yang mati syahid di medan perang walaupun ada syahid yang lain seperti yang melahirkan, yang dengan taun, yang dengan penyakit perut itu ya disebutkan itu syuhada khamsah. Tapi tetap berbeda dengan syuhada yang mati syahid di medan perang. Jadi ganjarannya berbeda dan hakikatnya adalah berbeda. Allah Ta'ala. Ya, berbeda. Jadi memerangi orang kafir beda dengan sahid-sahid yang lainnya. Ada lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, siap. Yang mungkin dia mengenal sekarang terima kasih kalau itu
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dimuliakan Allah taala. Ya, ikhtilaf, perbedaan pandangan atau perbedaan ijtihad dalam satu hukum. Perbedaan ijtihad di antara ulama dalam menetapkan satu hukum itu punya beberapa sebab. Kita harus paham dulu sebab perbedaan itu. Perbedaan di antara para ulama, perbedaan yang jaiz, perbedaan yang dianggap terjadi, kemudian perbedaan itu tidak menjadikan satu dengan yang lainnya dianggap menyimpang, yaitu perbedaan dalam ijtihadiyah. Perbedaan dalam ijtihad itu kalau kita diberikan kerangka umum, ya ada dua. Contohnya apa? Perbedaan dari sisi mensahihkan hadisnya. Jadi dalam sisi dari sumbernya. Yang kedua, perbedaan dari sisi memaknai dari redaksi hadis. Dan itu bisa terjadi. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu? Jadi bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu? Jadi bukan kalau Bapak menggantinya lebih baik gitu ya pertanyaannya. Kalau pertanyaannya mana yang harus dipilih, dengan pertanyaannya bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu. Karena kalau pertanyaannya mana yang harus dipilih, maka tidak ada jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana sikap terhadap perbedaan itu, maka insya Allah ada jawabannya. Mauqif ketika kita melihat perbedaan, mauqif itu sikap, gitu ya, sikap. Maka ada kaidah yang harus kita pegang. Kaidah yang pertama, sepakat setiap muslim, baik ulama atau orang awamnya, yang benar itu apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Artinya yang benar itu yang sesuai dengan dalil. Dan kita wajib untuk kembali kepada Quran dan Sunnah dari semua perbedaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan bagi setiap mukmin muslim untuk menerima setiap pendapat yang sesuai dengan dalil dan untuk menolak setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil. Itu mauqif sikap. Yang ketiga, setiap mukmin itu wajib bertanya kepada ahlinya, yaitu orang berilmu. Jadi kalau ada perbedaan, lihat dulu yang bertanya siapa. Kalau kita ingin memastikan mana yang benar, maka yang menjadi pijakan adalah orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ini kaidah. Kaidah. Jadi ini adalah pijakannya, pijakan. Kemudian pijakan yang keempat, kalau ada perbedaan kita harus gimana? Maka orang beriman secara skala besar ada 3 kelompok. Jadi kalau ditanyakan gimana kita, itu tergantung siapa kita. Karena orang beriman itu ada 5 kelompok, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah mujtahid, para ulama mujtahid. Ulama mujtahid itu siapa? Yang hafal Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi. Mereka yang mengetahui kaidah-kaidah. Maka dia tidak akan berpendapat dengan pendapat orang lain. Dia akan berpendapat dengan ijtihadnya. Karena dia diperintahkan beramal dengan ilmunya. Kalau dia ulama mujtahid. Tingkatan yang kedua adalah thalabul ilmi, penuntut ilmu. Ulama tapi penuntut ilmu.
ulama yang melihat pendapat-pendapat ulama. Jadi ulama yang melihat pendapat-pendapat ulama. Melihat, contohnya gini ya, menyentuh istri batal atau enggak. Maka kita melihat pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan menyentuh istri tidak batal. Melihat pendapat Abdullah bin Umar mengatakan menyentuh istri adalah batal. Melihat pendapat Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan menyentuh istri tidak batal. Melihat pendapat Imam Syafi'i, menyentuh istri adalah batal. Dan dia atau kita thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu orang yang paham bahasa Arab, orang yang paham tafsir, orang yang belajar usul fikih, orang yang belajar mustalah hadis, tapi bukan mujtahid. Maka kewajiban dia adalah mendekatkan pengetahuan yang paling kuat menurutnya. Jadi dia memilih dengan ilmunya. Ya. Tapi kalau Bapak nomor 3, kita nomor 3, maka cukup Bapak bertanya ke ulama terdekat, ke orang alim terdekat, bertanya. Dan di saat Bapak mendapatkan jawaban, itulah yang diamalkan. Apa mungkin kita besok berubah ketika kita bertanya kepada ulama yang lain? Mungkin. Karena tidak wajib berpendapat dengan satu pendapat. Dan inilah agama ini kita mudah. Jadi kalau antum tanya, Ustadz menyentuh istri batal enggak? Kalau tanya Ustadz Abu Qatadah, kata saya tidak batal. Ini ayat, maksudnya aula mastumun nisa adalah jima maksudnya. Ada bukti bahwa Nabi SAW menyentuh istrinya tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan sholat. Bapak percaya aja sama saya di saat itu karena Bapak bukan ahlinya. Dan jika melaksanakan itu berarti Bapak telah bermanhaj Islam dengan benar. Karena bagi orang awam itu tidak berkewajiban untuk bermadhab dan sangat berat Bapak untuk bermadhab. Bagi orang awam itu adalah beramal dengan fatwa ahlul ilmi yang ditanyanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ditanya, Ustadz apa hukumnya kripto? Kata saya haram. Karena tidak jelas akadnya, tidak jelas. Bahkan ya, orang yang berjual beli dengan uang, uangnya hilang. Dan hanya orang pemalas, orang yang interaksi dengan uang. Mestinya kalau antum jadi anak muda banyak produksi, bikin terobosan, kreatif, kritis. Kalau hanya ngotak-ngatik angka itu malas. Dan pasti uangnya akan hilang. Dan begitu banyak ya uang bangsa Indonesia lewat cara-cara seperti itu hilang. Dan banyak orang yang rugi tapi merasa malu dia untuk mengatakan rugi. Bahwa uangnya hilang. Sejumlah artis, sejumlah tokoh banyak yang hilang uangnya. Pejabat-pejabat yang ASN itu udah pensiun, banyak ribuan orang hilang uangnya tapi malu untuk menceritakan bahwa telah ketipu gitu. Dengan pinjol, dengan sistem-sistem yang sekarang yang banyakannya adalah penipuan. Ya, ya contoh. Jadi intinya kalau kita jadi orang awam, ketika kita bertanya, hatta fatwanya salah. Maka bagi penanya tidak salah. Ya. Kecuali kalau dia telah mendapatkan yang benar dan telah mendapatkan hujah, kemudian dia menolak hujah, dia berdosa di situ. Ya. Karena orang awam beramal dengan fatwa gurunya. Ya. Bukan berarti orang awam tidak berdalil, karena orang awam itu tidak bisa cari dalilnya. Ketika antum dibilang kembali kepada Quran dan Sunnah, iya, konsep umumnya. Tapi bagaimana antum kembali kepada Quran dan Sunnah, kudu nanya heula ulama. Nah, benar tuh. Namun antum ditanya yang lebih tepat ruku, sujud, tangan dulu atau lutut dulu. Anu bisa misahkan sahih dhaif saha? Ulama. Anu bisa mentafsirkan bahwa ini lutut hadisnya maklub atau bukan siapa? Orang alim. Bukan orang apa?
Orang awam. Antum mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu dalam bentuk global. Tapi kalau kita akan mengamalkan satu amalan, antum tidak bisa sendiri mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Cuma diberi motivasi dan berkewajiban untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana cara kembali kepada Quran dan Sunnah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, makanya ya ulama itu dihormati. Ulama itu emasnya dunia ini. Ya. Tapi kita di Indonesia, ya guru tidak dihormati. Kurang minimalnya. Gajinya paling kecil. Orang BUMN lebih besar ketimbang guru. Makanya bermasalah BUMN-nya. Karena apa? Karena tidak dibina dengan guru. Guru itu ya kalah bisa pinjol gitu kan. Kenapa? Karena terlalu kecil bayarannya. Kalau guru di pesantren kudu ikhlas kan. Ya, ikhlas. Ya anaknya kan kudu makan, istrinya harus makan. Ya. Sebagai penutup, ini untuk motivasi aja. Negara yang maju itu negara yang rakyatnya menghormati gurunya dan gurunya memiliki kompetensi yang tinggi. Paham nggak? Ini dua-duanya harus sejalan. Sekarang rakyatnya menghormati guru, tapi gurunya tidak kompeten. Bisa nggak maju? Enggak. Sekarang gurunya pada kompeten, tapi jadi guru bukan jadi pilihan. Kalau di negara-negara maju, orang BUMN itu iri kepada guru. Kenapa? Karena gurunya lebih besar dibayarnya. Kalau sekarang apa? Guru. Makanya jurusan jadi guru itu biasanya ya yang IQ-nya pertengahan. Yang masuk jadi guru yang IQ-nya pertengahan. Karena dianggap nanti kalau pinter-pinter ya carinya yang beruang kan gitu. Nah, ini salah satu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu penghormatan kepada guru dan guru yaitu memiliki kompetensi yang bermutu gurunya. Guru yang visioner, guru yang berbasis masa depan. Jadi ya satu contoh gini, saat Ramdana ini Ustadz punya pesantren. Ya, saya kasih contoh. Ini kalau guru tidak visioner, apa gurunya? Cuma menyelesaikan buku itu. Tapi kalau guru yang visioner itu apa? Berpikir untuk negara. Ya, berpikir untuk calon presiden. Berpikir untuk calon gubernur. Berpikir untuk calon kepala desa. Yang apa? Kepala desa yang kompeten. Ya, sebagian di antara kita kan banyak ya seniman jadi gubernur. Yang dipikir apa? Bikin gambar terus. Bikin taman, bukan bikin sekolah. Kenapa? Karena tidak mindset negara. Mindsetnya bikin gambar. Kenapa? Tidak kompeten. Terbatas. Gubernur, artis. Yang dipikirkan musik. Dia tidak berpikir sekolah maju seperti apa. Karena tidak tergambar di kepalanya. Tidak tergambar di kepalanya. Antum kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu kan tidak bisa kalau tidak ada orang alimnya. Antum bisa memisahkan sahih dengan dhaif. Ada orang sampai mengatakan dikir sampai dengan apa joget. Pakai ayat apa? Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan. Padahal yang dimaksud apa? Wa ala junubihim, kita sholat sambil berdiri ketika mampu, ketika tidak mampu kita sambil duduk, ketika kita tidak mampu sambil berbaring. Itu maknanya, bukan dimaknai kemana-mana. Itu kan itu tafsirnya dari mana? Nah, jadi menyesatkan kan gitu ya. Jadi sederhana bahwa pertanyaannya mohon maaf Pak, bukan pertanyaan harus siapa yang dipilih. Ya, karena itu tidak ada jawaban. Tapi bagaimana sikap ketika ada perbedaan, tadi disebutkan kaidah. Hukum asal orang mukmin adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Hukum asal orang mukmin kalau mendapatkan pendapat yang berbeda dengan dalil, harus apa?
ditinggalkan. Yang ketiga baru kita katakan. Ya, kalau ada perbedaan tergantung siapa kita. Kalau kita mujtahid, beramal dengan ijtihad. Kalau kita thalabul ilmi, memisahkan di antara dua pendapat yang sesuai menurut kita dengan ilmu. Kalau kita orang awam, cukup bertanya kepada orang alim. Kata orang alim begini, di saat itu kita mengamalkan pendapat orang alim. Siapa? Nah, barulah di sini sebagai penutup yang paling sulit hari ini kita memverifikasi siapa orang berilmu. Nah, orang berilmu itu bukan orang yang ahli ceramah gitu. Bukan orang yang terkenal di YouTube, bukan. Tapi orang yang berilmu itu dipastikan dia punya sejarah mencari ilmu. Punya sejarah, punya guru. Dan diketahui oleh orang-orang berilmu bahwasanya dia berilmu. Jadi tanya kepada tokoh, ini orang berilmu bukan? Kalau kita ada di kampung, di daerah. Dipastikan dia berilmu, maka kalau kita bertanya tentang hukum dan di saat itu kita mendapatkan jawaban, maka untuk sementara kita telah melaksanakan Islam dengan benar. Bahkan kalau ditakdirkan pendapatnya salah dan di sana ada pendapat yang kuat, maka kita tidak disalahkan secara kaidah Islam. Ya, kan tidak sedikit. Imam Syafi'i juga ada kaul jadid, ada kaul apa? Qadim. Tapi bukan berarti kita di sini boleh melakukan yang salah. Jangan disalahpahami itu, bukan. Tapi orang awam ketika bertanya kepada orang alim tentang satu hukum, dan orang alim beristihad dengan ilmunya dan menetapkan satu hukum, maka kita telah melaksanakan sistem Islam. Artinya sistem sunnah. Karena begitulah kita beragama. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Cuma ada pesan, poin terakhirnya apa? Apabila kita berpendapat dengan satu pendapat dan bertanya kepada orang berilmu, lalu tiba-tiba kita mendapatkan ilmu yang sebenarnya dan mendapatkan pendapat itu bertentangan dengan yang lebih kuat, maka orang mukmin wajib berujuk kepada yang kuat. Karena tidak diwajibkan kita untuk hidup, untuk berpendapat dengan satu apa? Pendapat. Dan itu kaidah dalam Islam. Barangkali demikian, karena udah datang waktu duhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan topik dan hidayah kepada kita, dan kita termasuk orang yang mendapatkan tijarah robihah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.